kementerian kita sekarang sudah berganti ya, kemarin dari yang nama sebelumnya, kemudian saat ini menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemendikti. Ya nih, Bu Ayudi. Oke, terus kemudian penyelenggaranya UNES, setelah itu ada yang menyelenggarakan Prodi dan Pusbang KKN. Ini termasuk kegiatan MBKM semua nih penyebutannya. Kalau yang menyelenggarakan Kemendikti ini programnya namanya MSIP, Kampus Mengajar, IISMA, kemudian Kewirausahaan. Kalau yang menyelenggarakan UNES, ini ada UNES Lantip, ini untuk kependidikan ya, jadi untuk prodi-prodi pendidikan. Terus kemudian UNES Giat, Giat itu ya apa namanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusbang KKN nih, itu penyelenggaranya kan UNES. Kemudian ada UNES Prigel, Prigel itu magang bisa saja dilaksanakan oleh dilakukan di industri ataupun di tidak industri, atau proyek, bentuk kegiatannya adalah proyek kemanusiaan untuk UNES Prigel. Terus kemudian yang diselenggarakan oleh Prodi Psikologi ini ada bentuk kegiatannya berupa Prigel, proyek kemanusiaan, dan student immersion. Student immersion ini pelaksanaannya adalah di luar negeri. Begitu. Ini boleh sangat terbuka sekali untuk kalian yang tidak hanya dari Rombel internasional, tetapi Rombel reguler pun juga kami berikan kesempatan. Ini di sini sudah masuk apa namanya? Masuk semua belum untuk teman-teman dari Rombel internasional? Halo, halo, bisakah merespon dari yang Rombel internasional? Sudah masukkah di sini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Semuanya ya, tapi ya, Tats dan kawan-kawan. Sudah. Sudah ya? Oke. Kemudian yang terakhir itu KKN. Oke, lanjut ke apa sih itu Prigel? Prigel merupakan program kegiatan di luar kampus yang berkaitan dengan pengimplementasian teori dalam praktek pada dunia industri dan usaha. Prigel bertujuan menyiapkan lulusan psikologi UNES memiliki pengalaman nyata di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Lalu apa bedanya dengan proyek kemanusiaan? Kalau proyek kemanusiaan pastinya berbau dengan apa namanya bidang ini ya, apa namanya kemasyarakatan gitu ya. Program proyek kemanusiaan merupakan program yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan seperti penanganan bencana dan permasalahan sosial, penanganan bencana dan permasalahan sosial kemanusiaan. Kemudian tujuan programnya yaitu memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa sebagai upaya peningkatan rasa kepedulian sosial, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengimplementasikan teori perkuliahan pada kasus-kasus nyata terkait kemanusiaan. Intinya adalah proses pengentasan permasalahan sosial gitu ya, yang ada di sosial gitu ya. Ini untuk proyek kemanusiaan. Kemudian program Prigel, oh, tadi nanti untuk contoh mitranya nanti akan Bu Ayu sampaikan. Program Prigel dilaksanakan selama 3 bulan. Jadi untuk semester genap 2024-2025 ini, program magangnya ini dilaksanakan 3 bulan untuk magang. Prigel, untuk magang Prigel ya, di perusahaan. Bu Ayu dibantu siapa ya ini sebagai co-host deh, karena Bu Ayu dari tadi admit terus terdistraksi dengan Ayu Ratri, Almaira, Sandia. Tolong bantu yang apa ini ya, sudah Bu Ayu jadikan co-host. Oke, Bu. Kalau ada teman tolong di admit. Siap, Oh, Ibu. terdistraksi deh. Distraksi membaca. Tapi kalau ada nama asing jangan di admit. Bu Ayu tidak paham. Kemarin itu Bu Ayu dimasuki oleh nggak tahu orang luar negeri gitu. Jadi ikut join, kan nggak ada ya dari psikologi wajahnya kayak bule gitu. Iya, Bu. Karena dia nongol di sini terus kemudian senyum-senyum, terus Bu Ayu bingung, terus Bu Ayu cek lagi di partisipan sudah nggak muncul dia.
tapi masih ada orangnya. Gimana? Maksudnya di partisipan ada, tapi di foto itu nggak ada. Dia bisa menghidden. Oke, kemudian lanjut. Ini tadi ya, program Prigel dilaksanakan selama 3 bulan di mitra perusahaan atau industri yang sudah bekerja sama dengan prodi maupun mitra yang diusulkan oleh mahasiswa. Dengan ketentuan yang ada, pelaksanaan program Prigel akan direkognisi sebanyak 12 SKS dengan 8 SKS mata kuliah prodi dan 4 SKS mata kuliah PKL. Setiap mitra hanya diperkenankan 2-5 mahasiswa. Kemudian, nah ini adalah contoh dari mitra Prigel. Jadi Prigel ini mitranya adalah bidang industri. Sebenarnya kalau dikatakan SD sekarang dikatakan industri juga tidak ya, tetapi ini sudah masuknya ke kegiatan apa nih? Kemudian BKP-nya ternyata masuk ke Prigel namanya. SD sekarang, kemudian PT Prima Tunggal Mandiri, PT Laksana, HR Publik, PT Guna Nusa ini di Pati, PT Asia Pacific Fibers ini di Kaliwungu, Kendal itu, BPR Gunung Rizki, PT Indokarya Beton, Suara Merdeka, Jasara Harja, terus ada juga PLN, terus kemudian dimulai semester ini, Prodi membuka kesempatan kepada kalian apabila kalian hendak mencari apa namanya mitra. Mitra artinya tempat magang untuk kalian. Tetapi ada ketentuannya. Nah, ini nanti ketentuannya akan Bu Ayu sampaikan juga. Ketentuannya misalnya di bidang industri, berarti itu adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu ketentuannya seperti apa? Nanti tetap harus dikonsultasikan kepada Bu Ayu gitu ya. Perusahaan multinasional itu ya contohnya misalnya kalau kamu apa ya produk-produk yang misalnya Unilever begitu. Terus kemudian multinasional lain lagi itu apa? Eh produk-produk mudah yang kalian gunakan itu yang sudah levelnya multinasional atau banyak memiliki cabang di seluruh Indonesia gitu ya untuk perusahaannya gitu. Terus kemudian tadi nanti akan ada syarat ya itu tadi untuk apa saja yang harus dilakukan ketika kalian akan mencari mitra sendiri. Kemudian ini lanjut, untuk ini adalah rekognisi dari kegiatan Prigel. Ada PKL 4 SKS, hubungan industrial, psikologi konsumen, psikologi siber, lintas budaya. Total 12 SKS. Terus lanjut ke proyek kemanusiaan. Program proyek kemanusiaan ini dilaksanakan sama 3 bulan di mitra atau NGO. NGO itu National Government Office itu ya, kepanjangannya itu ya, Bu Ayu kok jadi lupa. Atau lembaga kemanusiaan atau lembaga kesehatan yang sudah bekerja sama dengan prodi maupun mitra yang diusulkan oleh mahasiswa dengan ketentuan yang ada. Pelaksanaan program proyek kemanusiaan ini sama direkognisi 12 SKS dengan 8 SKS mata kuliah dari prodi dan 4 SKS mata kuliah PKL. Setiap mitra hanya diperkenankan 2-5 mahasiswa, itu maksimal ya 5 ya. Terus lanjut ke mitranya itu apa saja sih? Mitra dari proyek kemanusiaan itu adalah ini, Balai Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Rumah Pelita Pencegahan Stunting nih, terus Panti Sosial Anak Mandiri, Rumah Pelayanan Sosial Lansia Pucang Gading, RSJ Surakarta, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran, Rumah Duta Revolusi Mental juga Semarang. Ini yang Bu Ayu sebutkan ini adalah mitra yang dari yang kemarin digunakan oleh kakak tingkat Anda untuk magang ya. Sebetulnya masih ada lagi mitra lain yang apa namanya dimiliki oleh prodi, yang prodi bekerja sama dengan mitra tersebut, tetapi memang kemarin kami kebetulan jadwalnya tidak match dengan jadwal kalender akademik mahasiswa sehingga kita
tidak bisa mengirimkan mahasiswa magang ke sana, padahal mereka sudah bermitra dengan kita. Lah nanti akan apa namanya kita hubungi lagi untuk bekerja sama dengan kita agar berkenan menerima mahasiswa magang. Tetapi sementara ini yang adalah yang fix untuk bisa dikunjungi lagi untuk mengirimkan mahasiswa magang ke sana. Kemudian rekognisinya apa? Ini rekognisinya sebenarnya kalau saya mengatakan rada nggak nyambung ya mata kuliahnya ya, psikologi forensik ya. Forensik kok untuk proyek yang misalnya tadi ya di daycare gitu ya, itu sebetulnya ini. Tetapi kalau di kegiatan proyek kemanusiaan itu sangat nyambung sekali karena di sana kan pasti ada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang pasti akan kalian harus tuntaskan, kalian harus bantu tuh di sana, keterlibatan kalian atau kontribusi kalian apa nih untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Itu tadi untuk proyek kemanusiaan. Ada lintas bayar ini 12 SKS ya. Dan semua adalah mata kuliah pilihan, tidak boleh mata kuliah wajib ya yang menjadi rekognisi. Lalu kemudian ketentuan pengajuan mitra baru ini, mitra merupakan perusahaan multinasional atau nasional atau NGO, lembaga kesehatan atau kemanusiaan milik pemerintah. Pemerintah itu yang lebih di kami harapkan itu adalah tidak pemerintah provinsi atau kota atau kabupaten gitu ya, karena pertimbangannya adalah banyak nganggurnya kalian kalau magangnya itu di kepemerintahan kota atau provinsi. Nanti kalian malah disuruh fotokopi doang. Jadi kepemerintahnya namanya apa? Kementerian gitu ya. Kalau kementerian pusat justru malah boleh. Gitu ya. Berarti ada di luar kota, Bu? Ya iya dong. Nah, terus biayanya gimana, Bu? Ya biaya sendiri dong. Gitu ya jawaban Bu Ayu. Oke, terus kemudian bersedia melakukan penandatanganan dokumen IA dan nantinya akan mengisi RPS. Jadi ketika nanti kalian mau mengajukan mitra baru nih, dari mahasiswa itu silahkan kalian bersama dengan teman Anda karena satu lokasi itu bisa maksimal sampai 5 mahasiswa, tetapi kalian pastikan kalian mendapatkan kontak person yang ada di mitra. Misalnya saya mau menyasar ke PT PLN Jakarta gitu ya misalnya. Anda silakan saya punya kenalan nih di perusahaan di PT PLN Jakarta. Silakan Anda ke PT PLN Jakarta, kemudian Anda menghubungi siapa kontak person yang bisa Anda ajak komunikasi. Anda matur dulu Bu, apakah ada kemungkinan bisa menerima kami mahasiswa magang yang akan magang di perkiraannya adalah di bulan Januari mulainya. Januari besok ini. Jadi kalian jangan leha-leha liburan ya. Tidak ada leha-leha liburan untuk mahasiswa magang. Karena nanti kalau setelah kegiatan magang ini juga kalian pasti akan libur break. Jadi misalnya periode kalian sudah selesai, mungkin teman-teman Anda yang lain itu kuliah atau mungkin yang lain harus masuk ke kampus, Anda sudah off, sudah libur. Jadi memang kalendernya beda. Ini pun yang dilakukan oleh teman-teman kalian kemarin waktu PKKM ya. PKKM kalian ini masih libur, mereka sudah harus mulai magang, harus sudah Bu Ayu ajak ke kampus, Bu Ayu interview misalnya dan seterusnya. Jadi sekarang ini momennya kalian yang gantian, yang periode kalian yang harus standby. Jadi kalau mau liburan silahkan liburan secara kilat sebelum kalian Januari sudah harus mulai aktif ada di kampus untuk mengikuti kalender akademik ini. Terus kemudian tadi ya setelah menemui tadi kontak personnya siapa yang bisa dihubungi, pastikan bahwa mitra atau tadi PT PLN tadi misalnya berkenan untuk mengisikan ini. Kok nggak bisa? Nah, contohnya ini adalah IA atau dokumen atau perjanjian kerjasama gitu ya antara prodi dengan sudah muncul ya di kalian ya, muncul nggak? Belum, Bu. Belum. Hah? Nggak muncul. Caranya bi? Caranya berarti gini sama gini.
Kalau multiple, caranya gimana nih Bu Ayu? Nggak bisa nih. Oh gini, gini. Gini, kalau ini muncul? Sudah, Bu. Muncul. Yang muncul apa? IA. Rancangan pelaksanaan kegiatan Iya, magang. betul. Rancangan pelaksanaan kegiatan ini ya. Nanti pastinya nanti akan ada template yang terbaru yang akan kami berikan kepada kalian yang masih versi kosongan ya pastinya ya. Nanti yang maksudnya versi tidak ini kan ini sudah diisi oleh Suara Merdeka lah nanti versi sesuai dengan mitra Anda nanti. Jadi draft ini sementara draft nanti isiannya seperti ini Pak, Bu, gitu kalian sampaikan kepada mitra bahwa nanti akan ada nomor surat ini, nomor surat dari pihak mitra, nanti ada formatnya dari prodi nanti akan Bu Ayu berikan. Terus ini adalah penandatangan pertama itu adalah core prodi, yang kedua adalah dari mitra tadi. Siapa yang misalnya yang Anda temui itu adalah kontak personnya. Kontak person kan tidak berarti beliau yang menandatangani di dokumen ini ya. Bisa saja itu hanya penyambung lidah saja atau mungkin yang bagian apa namanya humasnya gitu ya. Tetapi Anda mungkin ini yang bagian penandatangan ini adalah bagian supervisornya kah atau mungkin pimpinannya kah begitu yang akan menandatangani dokumen IA ini gitu. Ini nanti akan ditandatangani kemudian ada apa tanda tangan di atas materai. Nanti akan ada 2 rangkap. Rangkap pertama untuk mitra, rangkap pertama untuk prodi. Jadi yang ditandatangani oleh mitra gini, yang ada materainya di mitra berarti itu adalah disimpan oleh prodi. Tetapi untuk yang di bagian apa namanya nih dari core prodi ini ada materainya berarti itu yang disimpan oleh mitra gitu. Itu apabila mitra menghendaki ya. Kalau misalnya mitranya nggak membutuhkan ini IA ini ya sudah satu rangkap saja yang digunakan untuk disimpan prodi yang pasti. Lalu ini yang muncul apa nih pada kalian? PPT. pengajuan mitra PPT-nya ya sudah kembali ya. Oke, terus kemudian setelah itu juga nanti beri gambaran. Jadi di awal kalian sudah memberikan gambaran kepada mitra bahwa nanti akan ada penyusunan penandatanganan kerjasama, dokumen kerjasama dan nanti akan menyusun rancangan pembelajaran selama 1 semester atau selama kalian magang. Kok selama 1 semester? Selama kalian magang di mitra. Ini program pikirnya apa? Nama mitranya, alamat mitra, durasi kognisinya berapa SKS, jumlah rekomendasi dosen pendamping lapangnya siapa, supervisor yang di lapangan siapa. Nanti itu tadi siapa nanti yang akan menjadi supervisor kalian nanti dituliskan gelarnya yang lengkap dan posisi jabatannya nanti ya. Nah ini nanti akan kalian rancang untuk RPS-nya ini kalian konsultasikan. Jadi kalian nanti mahasiswa membuat rancangannya tadi kemudian dikonsultasikan kepada dosen pendamping plus nanti diajukan kepada supervisor lapangan. Jadi nanti akan disepakati 3 orang, mahasiswa, dosen pendamping lapangan atau pembimbing lapangan, dan supervisor lapangan. Supervisor lapangan itu yang dari mitra ya. Jadi kita sepakati bahwa sebutan supervisor lapangan itu bukan dosen, tetapi supervisor lapangan itu adalah yang nanti akan membimbing kalian saat kalian berada di lokasi magang. Itu supervisor lapangan. Kalau dosen pendamping ya ada dosen berarti itu ibu dosen, bapak ibu dosen gitu ya. Ini ada sub CPMK, kegiatannya bagaimana, durasinya berapa lama, metodenya apa, asesmen dan penilaiannya bagaimana caranya. Terus PIC-nya siapa? Ini kalau kelompok ya jadi rancangannya. Itu dan pastinya ditandatangani oleh DPL dan Core Prodi. Dan ini biasanya harus diupload maksimal 2 minggu dari pertama pelaksanaan magang.
karena ini next programmu. Jadi Anda kan harus mengupload beberapa file nih yang ada di sistem MBKM lah, termasuk ini RPS Anda upload, sehingga Anda harus tadi ngupload ke sistem sehingga Anda bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Oke, terus Bu Ayu kembali lagi. Ini sudah ke PPT lagi ya, yang muncul di kalian ya. Sudah, Bu. Mitra bersedia untuk melakukan pelaksanaan magang selama 3 bulan. Bisa dimulai dari bulan Januari atau April. April ini asumsinya Bu Ayu hitung itu adalah setelah Ramadan ya, setelah Lebaran ya. Ya, pastinya 1 April. Kemudian mahasiswa sudah melakukan koordinasi dengan pihak mitra terkait 3 poin di atas dan telah disetujui oleh prodi gitu ya. Nah, ini ada batas waktunya juga ketika kalian mencari mitra tadi. Karena hal ini juga akan mempengaruhi ke pendaftaran kalian untuk kapan Anda mengikuti giat. Jadi silakan dipertimbangkan baik-baik. Kira-kira Anda akan bisa, misalnya Bu, saya itu kepengen magang di bidang saya kepengen prigel Bu. Prigelnya di perusahaan Bu, saya kepengen bisa belajar mengenai PIO misalnya. Ketika Anda kepengen belajar mengenai PIO, saya sudah punya mitra Bu, gambaran mitra, dan ada kemungkinan untuk bisa diterima di sana. Nah, cari tahu dulu nih kira-kira mereka bisa menerima Anda magang tadi di bulan apa. Nek raiso yo dipaksa gitu ya. Diminta untuk bisanya bulan apa, terus kalian harus memastikan kalau memang ternyata mereka, oh kalau magang ya per Januari ini, Januari, Februari, Maret. Nah kalau demikian berarti Anda tidak bisa mengikuti prigel Anda tidak bisa mengikuti giat 11. Giat 11 ini dimulai bulan Januari sampai Maret ya, yang Bu Ayu share kemarin. Tetapi kalau mitra tadi bisa menerima Anda di bulan April, maka wajib untuk Anda mengikuti giat 11 terlebih dahulu. Jadi giat 11 kan dilaksanakan di tanggal 27 Januari sampai 21 Maret. Nah, dan jangan lupa tolong mencermati tanggal pendaftarannya. Bu, kalau terlambat bagaimana ya? Kalau terlambat ya kelewat, silahkan. Berarti Anda baru bisa mengikuti giat selanjutnya. Ada perpanjangan nggak Bu? Nggak ada, tiada maaf bagimu. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai kelupaan. Sekarang ini tanggung jawab Anda masing-masing. Tidak ada namanya diingat-ingatkan gitu ya oleh dosen walinya, atau mungkin diingatkan oleh Bu Ayu, ayo daftar nanti lupa dan seterusnya. Tidak, ini adalah tanggung jawab kalian sudah mahasiswa. Dicatat kapan saya harus melaksanakan giat, saya mau prigelkah atau mau proyek kemanusiaan, di mitra manakah yang akan saya tuju. Nah ini harus kalian rencanakan baik-baik sesuai dengan peminatan kalian ya pastinya ya. Jangan sampai harapan Bu Ayu ini tadi, jangan sampai ada kata terpaksa. Ya saya terpaksa di PIO karena nggak ada mitra lain. Tersisanya hanya mitra yang PIO. Padahal saya maunya klinis misalnya. Bu Ayu tidak mau mendengar itu. Misalnya nih kalian peminatannya di klinis ya, tetapi kalian adalah saat ini magangnya di industri gitu. Ya sudah, Anda kan anak psikologi, Anda bisa beradaptasi. Seharusnya Anda bisa magang di lokasi manapun. Yang penting, karena di setiap lokasi kan Anda bisa belajar mengenai bidang psikologi. Gitu ya. Jadi Anda bisa dapat ilmu dari manapun deh menurut Bu Ayu, kalau memang ternyata harus magang di lokasi yang berbeda, yang tidak sesuai dengan harapan Anda tadi. Misalnya harapan Anda ada di klinis, kok ternyata harus di PIO, diterimanya di PIO begitu. Saya lanjut. Mahasiswa memiliki kontak mitra dan memberikan ke prodi untuk dilakukan follow up. Ya ini tadi. Setelah tadi proses ini 1, 2, 3, 4 kalian lakukan,
berarti kalian harus memberikan tadi nomor kontaknya kepada prodi, kami backup, kemudian Bu Ayu tanya ulang lagi nih kepada mitra, bener nggak ini? Akan saya cek kembali untuk mitra barunya, khususnya untuk pengajuan mitra baru ya. Untuk mitra baru ini nanti yang akan ada ketentuannya nih, ini belum dituliskan di sini, jadi nanti akan ada profil dari perusahaannya. Misalnya Bu, saya mau mengajukan magang di perusahaan PT Indofarm. Indofarm itu apa? Begitu. Menurut Anda itu multinasional, tetapi setelah digali lebih mendalam, oh ternyata bukan, berarti tidak bisa. Gitu ya. Karena ini bukan syarat dari Bu Ayu ya, ini syarat dari program MBKM atau dari universitas seperti ini. Itu mungkin pemahaman mahasiswa taunya itu perusahaannya, saya mau magang di mana tuh? Jenang Kudus, Mubarok. Itu kan sudah gede Bu perusahaannya. Itu kan sudah ekspor makanannya, kan yang diekspor makanannya. Tetapi perusahaannya itu masih perusahaan mungkin ya home industry gitu ya, yang masih ada di Kudus saja gitu. Jadi itu belum bisa dikatakan itu adalah perusahaan multinasional gitu ya. Lanjut. Skema pelaksanaan. Nah, Giat 11 ini dilaksanakan di tanggal tadi 27 Januari sampai 21 Maret, Februari, Maret. Skema ini berlaku bagi pihak mitra yang berkenaan untuk mengikuti kegiatan magang pada periode April. Jadi, silahkan kalian mendaftar Giat 11 jika magang kalian di bulan April. Tapi, silahkan Anda magang terlebih dahulu di bulan Januari sampai Januari, Februari, Maret ya bisa. Intinya Giat 12 ini dilaksanakan setelah Giat 11 pastinya. Jadi Bu, ada yang tahu nggak Bu, atau Bu Ayu tahu nggak Giat 12 itu kapan? Bu Ayu menjawab, Bu Ayu tidak tahu. Karena saya tanya minta sepil gitu ya Pak, disepil dong untuk Giat 12 itu kapan? Itu pihak Puspang KKN pun juga tidak bisa menjawabnya, ya hanya perkiraan, ya begitu selesai Giat 11 nanti akan ada lagi Giat 12 Bu, begitu. Tetapi untuk pastinya tentatif ya kalau menurut Bu Ayu. Jadi saat ini yang sedang berjalan itu adalah Giat 10. Giat 10 berakhirnya sebentar, Bu Yogi, Giat 10 selesainya kapan ya? Oh Januari. Ini Mas David. Wah, Mas David Mafazi. Ini ada mitra kita nih, Suara Merdeka. Dengan Pak David Mafazi. Maaf, bulan Januari. Januari akhir. Oh. Nah, Giat 10 berakhir di Januari akhir. Nah, padahal ini 27 Januari ya. Persis kan berarti pelaksanaannya begitu selesai Giat 10 langsung Giat 11. Dan ini kondisinya berarti kalian Ramadan ya, Ramadan di lokasi KKN gitu. Gak masalah menurut Bu Ayu ya. Jadi kalau misalnya Ramadan di tempat KKN tuh malah enak. Enaknya itu apa, nanti kalau buka puasa dimasakin sama ibu yang di rumah KKN. Bu Ayu itu seneng sama KKN. Kenapa ya? Bisa tinggal bersama warga, bisa belajar dengan budaya dari sana, terus kemudian bisa ketemu warga gitu, dihormati dan disayangi warga loh. Kalau itu dihormatinya ya Mbak gitu, disapa gitu, rasanya tuh seneng gitu. Ih, ada yang membuat kita Bu Ayu merasa menjadi ada gitu ya dengan sapaan-sapaan mereka. Bu Ayu waktu itu KKN-nya di Bandungan. Jangan kira di Bandungannya di sini ya. Di itu loh, di Hollywood yang naik ke atas itu mereka semua tidak bisa membaca, tapi bisa menghitung, alias bisa hitung-hitungan duit itu cepat. Tetapi kalau membaca mereka nggak bisa. Dari mulai anak-anak maupun sampai besar itu mereka buta aksara, ora iso moco. Jadi dulu Bu Ayu melayani
apa namanya, apa program tematiknya adalah penentasan buta aksara itu tadi. Terus di sana ngajari membaca, coba kan ini juga bidangnya psikologi. Bu Ayu juga dimintanya ngajari membaca. Begitu. Terus sudah ini skema 2 Prigel. Jadi ada dua opsi tadi ya. Giat 11-nya jadi giat dulu baru Prigel. Terus yang kedua, opsi kedua adalah Prigel dulu Januari sampai Maret, kemudian baru giat 12. Nah, skema 2 ini berlaku bagi pihak mitra yang berkenan untuk mulai kegiatan magang pada periode awal atau pertengahan Januari. Jadi, misal nih kalian mau magang 5 bulan nih, bisa juga nih, kan masih sempat nih waktunya Januari, Februari, Maret, April, Mei selesai. Nah, terus kemudian ini giat 12-nya. Oh iya, giat 12-nya kemarin sih terakhir ya, Bu Ayu bertanya kepada Pusbang KKN tetapi tidak kepada kepala Pusbangnya, menjelaskan bahwa begitu selesai ini Bu, giat 11 nanti akan ada 12. Tapi karena ini Januari, Februari, Maret, biasanya mulainya Juni Bu, gitu. Tapi Bu Ayu tidak bisa menjanjikan juga, siapa tahu nanti mulainya bulan April. Ya kan? Daripada seperti itu berarti ya sudah kegiatan magang Prigel atau proyek kemanusiaan kalian ya 3 bulan saja. Gitu. Intinya kenapa sih Bu kok sekarang nggak boleh direkognisi gitu ya, rekognisi KKN? Kalian mungkin akan menanyakan pertanyaan itu. Ya, karena aturan dari Pusbang KKN mereka nggak mau merekognisi KKN. Jadi kenapa kok nggak mau merekognisi KKN? Kegiatan mahasiswanya nggak nyambung. Jadi kalian prigelnya di industri, seperti kegiatan MSIB itu, magangnya kan magang industri ya. Tetapi kalau MSIB diperbolehkan rekognisi KKN kan dikarenakan mereka program kementerian. Jadi ya mau tidak mau ya, dan pastinya tetap harus ada kegiatan yang berbau KKN-nya juga, tidak hanya sekedar rekognisi saja. Itu kalau MSIB. Kasuistis hanya untuk MSIB dan itu pun MSIB yang magang industri. Kalau MSIB kan ada macam-macam tadi, ada studi independen, ada magang industri, ada apa lagi tadi. Nah, itu yang studi independen tidak bisa rekognisi KKN. Gitu. Terus kemudian student immersion program. Program student immersion dirancang untuk memfasilitasi kegiatan international exposure pada mahasiswa di prodi psikologi. Program ini menawarkan kesempatan kepada mahasiswa prodi psikologi untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam lingkungan nyata di luar negeri. Durasi kegiatan ini berlangsung 1 sampai 2 minggu di Thailand dan atau 1 sampai 6 bulan di Jepang. Tapi biasanya maksimal paling lama itu long termnya untuk student immersion di Jepang ini hanya 1 bulan. Karena tidak diizinkan orang Indonesia berada di Jepang lebih dari 1 bulan. Karena biasanya nanti jadi pegawai. Kok jadi pegawai? Apa? Jadi tenaga kerja di sana. Jadi tidak, jadi visanya bukan visa apa namanya? Kalau seperti ini visanya apa ya? Bu Ayu kurang paham juga nih. Visanya apakah visa wisatakah? Sepertinya visa kunjungan saja ya, wisata gitu ya. Walaupun kalian di sana sebetulnya magang gitu. Terus pelaksanaan ini direkognisi sebanyak 20 SKS dengan 16 SKS mata kuliah prodi dan 4 SKS mata kuliah PKL. Ini tidak, yang 20 SKS itu tidak yang apa ini ya, ini sama ya, ini sepertinya CC.
mana tadi? Rekognisi 12 SKS. Oke. Oh, kok belum muncul? Munculkah? Sudah, Bu. Ora iso. Sudah muncul PPT ya? Sudah, Bu Ayu. Oke, Bu. Oke. Ya. Yang di Songkla Thailand ini 12 SKS rekognisinya. Untuk yang di Jepang karena 1 bulan durasinya itu direkognisi bisa 20 SKS. Tetapi lagi nanti untuk mata kuliahnya yang ini yang 20 SKS Bu Ayu belum konsultasi kepada Bu Ana atau kepada prodi mata kuliah apa saja nih yang dimunculkan untuk rekognisi ini. Dikarenakan ini kan programnya adalah intinya kan kalian KKN ini giat itu kan harus misalnya kalian magang di bulan Januari berarti nanti kalian mengikuti giatnya giat 12. Tetapi kalau kalian giat 11 dulu berarti magangnya di bulan April. Nah, ini apa ketika kalian sudah borong di 20 SKS ini berarti kan semester ini sudah habis untuk rekognisi. Nah, berarti Anda mau tidak mau untuk kegiatan giatnya tidak bisa ikut di giat 12. Berarti kemungkinan ikutnya giat di semester depan, di semester gasal. Begitu. Oke, terus kemudian ini di Songkla, Thailand, pelaksanaan kegiatan selama 2 minggu. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2025. Munculkah di tampilan kalian? Bu Ayu Muncul, klik. Bu. Yang dari Dejavato ya. Yang kalian bisa ikuti ini, boleh sekali ini pelaksanaannya hanya 2 minggu atau 10 hari. Sangat cepat sekali. Ini yang bagi boleh kalau mahasiswa tidak apa namanya tidak rombel internasional boleh jika mau ikut gitu ya. Ada maksimalnya 15 orang, minimal 6 orang. Kegiatannya ini benefitnya pengalaman mengikuti kuliah, international networking, pengembangan diri dan karakter, penerapan keilmuan dan pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan, sertifikat, persyaratan peserta ini mahasiswa aktif, open minded, terus dan seterusnya. Ini uh, ini ya, dan ini adalah nominal yang harus dibayarkan. Jangan lupa, ini tidak gratis tetapi berbayar. Begitu. Berbayarnya nanti pada Dejavato bukan pada Bu Ayu ya. Gitu. Ini ada timelinenya. Nanti akan Bu Ayu berikan kok paparan ini. Tanyanya nanti ya. Mohon maaf, Ibu. Bu Ayu jawabnya. Ibu slide-nya. Slide-nya Kenapa? Slide-nya belum muncul yang Ibu sampaikan. Tadi ditanya. Kirain sudah. Ada nih. Iya. Ini sudah muncul? Yang biaya masuk. Lalu sampai sini ya. Ini intinya adalah kalau sudah mengikuti kegiatan ini
Sudah, sebentar ya Bu Ayu ketemu. Awal tahun? Alhamdulillah menerima anak-anak Bu Ayu lagi. Adik-adikmu. Berapa? Berapa? Tetap masih masuk. Oh, juga sih kegiatannya. Apa kaitannya sama apa ya? Yang mau diterima. Minta loh. Tapi kan anaknya yang rombongan itu ya. Itu padahal tapi biasa jadi tapi yang aneh yang mau menerima ya insya Allah nih. Ini berarti kalau bulan baru Maret karena ini giat-giat ini ya seperti Maret tapi kan kemarin 5 bulan oh ya 3 bulan ya siap jadi Maret April Mei 14 bulan Juni Juli baru Zoom. Makasih ya. Halo, halo. Oke, ini sudah tadi sampai sini. Bu Ayu lanjut ke yang ini yang muncul di layar kalian apa nih? Masih paparan lagi? PPT? Halo, halo. PPT ya? PPT ya. Oke. Ya. Terus ini ada tadi mitranya adalah Songkla, kemudian Jepang. Jepang ini untuk program MTV midterm V-nya apalah kepanjangannya Bu Ayu lali. Akan dilaksanakan selama 1 sampai 6 bulan, ini 1 bulan tok, maksimal 1 bulan. Kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan area. Jadi Jepang itu ada area timur dan barat. Dan ternyata ini menjadi pembeda dari bulan yang pelaksanaannya. Untuk area timur itu ada Februari, Mei, Juli, November. Untuk barat itu adalah Maret, Juni, September, November 2025 ya ini ya, kita bicara 2025. Terus kemudian yang ketiga adalah Kasetsat University Thailand. Ini masih dalam konfirmasi. Bu Ayu belum Zoom lagi dengan pihak Kasetsat untuk menentukan kapan bisa menerima mahasiswa magang dan berapa jumlah yang bisa diterima oleh pihak Kasetsat. Jadi tidak di universitasnya, tetapi untuk Kasetsat University ini adalah pendidikan ya, untuk peminatan pendidikan karena ini nanti di lab school-nya. Di lab school. Kalau untuk Jepang ini programnya ada sosial, ada education, mana ini? Sosial, education nanti ada di paparan. Oh nggak di sini, nanti deh sorry ini kan bisa diklik. Nah ini muncul di kalian ya, ini ada long. Kalau long ini kita tidak, jadi kita langsung Bu Ayu skip, kita langsung masuk ke LMTV. Aduh, banyak banget. Bu Ayu belum mencermati.
salah satu saja ya contoh ya. Itu tolong di-admit dong, cohos. Sudah, Ibu. Ini ada lagi yang masuk lagi. Belum. Belum ada. Ini contohnya is bagian timur ya. Ini ada Hokkaido, Aomori, Iwatsu, Miyagi. Nanti silakan pelajari minat ke sini. Tetapi untuk apa namanya kuota yang diterima di setiap mitra, setiap lokasi itu hanya Hokkaido. Hokkaido itu hanya menerima mahasiswa saja dari Indonesia. Sisanya adalah Anda akan ketemu dengan mahasiswa dari semua negara. Jadi mungkin ketemu dengan orang mahasiswa dari India bisa India, bisa mungkin dari Thailand juga misalnya, atau dari Cina dan lain sebagainya. Jadi nanti keberagaman budayanya sangat beragam sekali. Ini seneng berarti bisa ketemu dari teman-teman dari negara lain. Begitu. Terus ini ada seleksi nggak Bu? Jelas, ini ada seleksinya. Karena untuk pembiayaan ini dibiayai oleh pemerintah Jepang. Jadi ada yang dibayarkan oleh Anda, tetapi tidak sebesar tadi Songkla tadi ya. Kalau yang ini nominalnya lebih rendah, lebih di bawah 5 juta kalau nggak salah. Terus kemudian ini nanti dibaca. Nah ini yang membedakan adalah ini cara kalian membaca. Misalnya ini kodenya diabaikan. Ini adalah kode dari Dejavato dan Mitra. Project name-nya Hakodate, lokasinya di Hokkaido, startnya dari 5 Maret sampai 10. Bacanya gini atau gini? Berarti 3 Mei ya. 3 Mei sampai 19 Oktober. 3 periode. Ini bidangnya adalah sosial dan agriculture. SDGs-nya SDGs 2 dan 10. Ini untuk kode-kode ini apa ini Bu artinya gitu. Bu Ayu dijelaskan, tetapi Bu Ayu tidak paham, tidak paham. Gitu ya, ini contohnya kegiatan mereka di sana. Wes, Bu Ayu lanjut ke sini. Untuk skema pelaksanaan tadi ya, di Jepang berarti Anda harus mengikuti giat dulu, giat 11 27 Januari sampai 21 Maret, baru kemudian melakukan student immersion di Jepang tanggal 23 Maret atau 4 Mei. Ikut yang ini, periode ini. Atau Anda mungkin bisa ikut student immersion di Songkla pada bulan Februari, kemudian ikut giatnya di bulan Juni atau di giat 12 nanti. Gitu. Terus bagaimana pengajuan mitra barunya? Anda juga boleh atau diizinkan untuk mengajukan mitra baru dari luar negeri ya, atau yang berbasis internasional gitu ya. Mitra merupakan perusahaan internasional. Ini kalau perusahaan, jadi tidak hanya mitra dari luar negeri, tetapi juga mitra nasional atau perusahaan yang melibatkan warga negara asing. Jadi di dalam kantornya tersebut itu ya adalah berisi ya intinya internasional ya. Mungkin bahasa dalam budaya organisasinya di kantor yang menggunakan bahasa asing di sana sehari-harinya. Bu Ayu kemarin sempat bareng sertifikasi kompetensi dengan teman dari perusahaan asing nih. Aduh, perusahaannya apa lagi lupa. Ini isinya orang India, India dan Cina di Jakarta pastinya. Terus komunikasimu gimana, Bu? Sertifikasi rekrutmen seleksi gitu ya? Ya bahasa sehari-harinya bahasa Inggris, Bu. Kalau rekrut karyawan ya karyawannya kan karyawan asing, berarti ya udah setiap harinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi rekrut seleksi pakai bahasa Inggris, wawancara pun juga in English gitu. Nah ini perusahaannya nanti tetap nanti ada prosedurnya tadi, ada ketentuannya nanti dari Bu Ayu akan Bu
usulkan bahwa Anda harus melampirkan profil perusahaannya, kemudian website perusahaannya, kemudian Anda juga harus melampirkan kontak person yang dihubungi itu siapa, yang bisa menerima bisa menerima Anda ya, menerima Anda dan bisa diajak komunikasi dengan prodi, sehingga nanti akan kita follow up lagi untuk mengirimkan kalian. Begitu. Dan itu bisa saja, Bu bisa nggak kalau di reject oleh prodi? Bisa saja, karena belum tentu yang diajukan oleh mahasiswa itu di approve oleh prodi, dikarenakan ya itu tadi ada yang tidak sesuai dan seterusnya. Dan itu pun juga ada batas waktunya ya, dan batas waktu untuk mencari mitra baru tadi. Bersedia melakukan penandatangan dokumen IA dan RPS. Tadi formatnya sudah Bu Ayu buka tadi ya. Mitra bersedia untuk melakukan pelaksanaan magang selama 3 bulan dan berkenan, ini tadi juga sudah. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan pihak mitra terkait 3 poin di atas dan telah disetujui oleh prodi. Kemudian mahasiswa memiliki kontak mitra dan memberikan ke prodi untuk dilakukan follow up. Terus kemudian ini yang terakhir, belum. Hak rekognisi berdasarkan peraturan terbaru UNES mengenai pelaksanaan program MBKM, kegiatan selain MSIB bersertifikat, dan kampus mengajar tidak dapat direkognisi KKN. Ini sudah ada aturannya. Aturannya di belakangnya. Ini ya rekognisinya. MBKM flagship magang bersertifikat atau kampus mengajar maksimal 20 SKS. Jadi kalau Anda mengikuti kegiatan MSIB atau dikatakan MBKM flagship ya, yang dari kementerian itu mempunyai hak rekognisi 20 SKS nih. Nah, itu terdiri dari apa? Terdiri dari mata kuliah PLP 4 SKS, mata kuliah KKN 4 SKS, mata kuliah keprodian. Ini ya pembagiannya ya, pembagian dari setiap prodi mungkin mempunyai kebijakan yang berbeda, tetapi kalau yang di prodi psikologi itu adalah 12 SKS mata kuliah keprodian, dan itu mata kuliah pilihan, plus 4 SKS mata kuliah 16 SKS berarti ya, karena PKL kan hanya 4 SKS, berarti mata kuliah prodinya adalah 16 plus 4 jadinya 20 gitu. Yang B, program MBK flagship studi independen bersertifikat itu hanya boleh direkognisi oleh yang tadi untuk untuk MSIB dengan MBKM flagship magang bersertifikat itu ada KKN juga, berarti 12 SKS mata kuliah prodi, 4 SKS PKL dan 4 SKS KKN, total 20. Tetapi kalau studi independen full semuanya adalah mata kuliah prodi, 16 SKS mata kuliah prodi plus 4 SKS PKL. Oke, total tetap 20 SKS untuk program dari kepemerintahan ini. Kemudian program flagship pertukaran mahasiswa, oke, 20 SKS. Ini aturan-aturannya ya, ini lantikan ke pendidikan, tidak perlu. Kemudian untuk UNES Giat, ini rekognisinya adalah 10 SKS, terdiri dari sebentar ya, Ibu baru Zoom. Sebentar nggih. Ya, sebentar. Oh, masih panas, badannya panas. Oh, masih mimik tempra ya. 10 mili. 10 mili nggih. Ya, mimik yang banyak nggih. Sebentar, nanti kalau Ibu udah selesai kondur. Waalaikumsalam. Terus giat 10 SKS terdiri dari 4 SKS mata kuliah KKN dan 6 SKS mata kuliah prodi. Jadi kalian sudah dapat berapa tuh? 12 SKS plus ini tadi mata kuliah KKN. Jadi kalau dalam satu semester itu adalah 12 SKS dan 10 SKS sudah 22 SKS dong berarti ya. Kalian semester ini berhak mendapatkan berapa SKS-nya?
20 atau 22? Atau boleh 24? Boleh 24, Ibu. Oh, boleh 24, oke. Ya, SKS-nya boleh 24, tetapi untuk rekognisi anu ya, 10 SKS dan ya di rekognisi itu hanya adalah 20 untuk rekognisi dalam satu semester. Jadi kalau dalam satu semester berarti kalau kalian tadi mengikuti magangnya misalnya 12 SKS, berarti 12 SKS plus apa tadi 8 SKS untuk giat, atau 10 SKS untuk giat tetapi magangnya ya 10 SKS, jadi total 20. Atau siapa tahu ada mata kuliah yang dibukakan oleh prodi yang itu menjadi tambahan rekognisi menjadi 22 SKS gitu ya. Nanti Bu Ayu konfirmasi lagi. Begitu, ini penjelasannya untuk UNES Prigel 12 SKS terdiri dari mata kuliah PKL 4 SKS, mata kuliah keprodian 8, berarti 12 ya, ditambah 8 SKS, mata kuliah ke pengembangan prodi. Oke. Oke, kembali ke sini. Mata kuliah yang dapat direkomendasi adalah mata kuliah pilihan yang sesuai dengan program yang diikuti. Ketika program berlangsung, mahasiswa bersama pihak mitra dan dosen pembimbing wajib menyusun IA dan RPS. Tadi sudah maksimal 1 bulan kegiatan berjalan. Ini tidak bisa, ini untuk 6 bulan nih. Jadi kalau ini Bu Ayu ganti tidak maksimal 1 bulan, maksimal 3 minggu saja deh. Karena ini harus kalian upload di sistem. Karena durasi kalian hanya 3 bulan, nanti tidak bisa approve ke tahapan selanjutnya kalau sampai lama. Mahasiswa diperkenankan memilih mitra magang di luar mitra yang sudah bekerja sama dengan prodi. Sudah, ini mahasiswa silakan berkoordinasi dengan pihak mitra tujuan dan seluruh dokumen terkait ini dapat diunduh pada tautan ini. Jadi nanti ada contoh-contoh program ini tadi, contoh laporan proyek kemanusiaan, laporan Prigel, terus kemudian ini tadi proposal tawaran kegiatan dari student immersion di Songkla, draft IA-nya seperti ini, draft RPS. Draft RPS berbeda ya antara RPS-nya proyek kemanusiaan dengan Prigel. Silakan nanti dicermati kalian termasuk programnya yang mana. Dan ini adalah program tawaran yang di student immersion dan di Jepang. Oke. Ini contohnya, ada IA, terus ini RPS. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Intinya adalah Anda berarti harus di semester ini, untuk semester genap 2024-2025 Anda harus magang plus apa tadi? Giat. Ya, sangat beruntung untuk teman-temanmu yang PKKM kemarin nih. Yuk, ada yang mau ditanyakan kah? Saya mau ini. Siapa yang mau tanya? Naura, yuk, Ra. Ibu izin bertanya. Tadi terkait Prigel itu bisa mitra lain untuk mengajukan mitra lain. Nah, mitranya kalau misalkan mitranya itu mitra PLN, tapi PLN-nya berada di Jakarta, itu apakah boleh, Ibu? Boleh nyambi. Boleh. Bentar ya. Boleh sekali mendapatkan mitra baru, siapapun itu. Tetapi harus mau menandatangani dokumen IA. Jadi Bu Ayu semester kemarin ini gasal Bu Ayu sudah bekerja sama dengan PT PLN. Tetapi yang terjadi adalah biasanya perusahaan besar BUMN
itu tidak mau jika ada penandatanganan dokumen-dokumen resmi seperti penandatanganan IA. Mungkin Anda memperoleh punya kenalan orang dalam gitu, atau mungkin ada anggota keluarga Anda yang bekerja di sana. Tetapi ketika diminta untuk menandatangani dokumen IA semacam ini, saya buka ke ya. Dokumen IA seperti ini. Nah, dokumen IA seperti ini mereka tidak mau. Ini yang terpenting pertama yang harus kalian tanyakan pertama adalah nanti akan ada dokumen IA yang harus ditandatangani Pak, Bu. Ini bukan dokumen IA yang harus mengikat, istilahnya sifatnya mengikat dan seterusnya, tidak kok Bu. Sampaikan saja bahwa isinya ini adalah seperti ini loh Bu. Ada pihak pertama, kedua. Pihak pertama itu korprodi, pihak kedua adalah dari mitra, kemudian mahasiswanya magang siapa, berapa orang, durasi waktunya berapa lama, dan kegiatan ini direkognisi berapa SKS, implementasi kegiatan magang ini disusun dengan disepakati dengan antara mitra dengan prodi, terus udah apabila timbul perselisihan ini dan tanda tangan. Pihak PLN ini nggak mau menandatangani seperti ini, apalagi di atas materai gitu ya. Nah, kalian harus memastikan itu. Kalau tidak, berarti resikonya adalah ketika tidak ada IA, kegiatan kalian nanti tidak bisa kami rekognisi, atau bukan tidak bisa kami rekognisi, tidak bisa kami proses untuk kalian mengikuti magang, karena kegiatan mahasiswa magang itu atau kegiatan MBKM ini outputnya adalah dokumen kerjasama. Jadi semakin banyak kerjasama kita dengan mitra, dengan perusahaan, dengan dunia industri, DUDIS ya, itu akan semakin baik pemeringkatan prodi kita. Gitu Ra. Tapi yang pasti PLN sudah Bu Ayu pastikan, Bu Ayu kemarin mengirimkan mahasiswa magang PKKM itu di PLN. Jadi Bu Ayu ditolak untuk mereka mau menandatangani dokumen tersebut. Jadi mereka tidak mau menandatangani dokumen IA. Jadi kalau bisa cari yang lain. Tadi setelah ini siapa yang mau bertanya? Nadia, yuk Nadia. Tanya Ibu, terkait timeline yang tadi interview dengan Javato, itu apakah interviewnya dengan di Javato aja atau ada tes dari Jepangnya Ibu? Lalu untuk tesnya itu sendiri, seleksinya apakah antar mahasiswa di Prodi aja atau UNES aja atau se-Indonesia yang memang bekerja sama dengan di Javato? Kemungkinan seperti itu. Untuk pertanyaan kedua ya, menjawab pertanyaan kedua ya, bisa saja ini apa yang ke Jepang ya? Nat. Iya Ibu. Kalau ke Jepang tidak hanya kalau yang Jepang, kalau pengiriman dari Javato atau dari Indonesia ya berarti ya itu se-Indonesia, siapapun nanti yang akan ke situ ya bisa saja ini. Tapi untuk lebih pastinya bisa ditanyakan ke kontak, itu ada kontak personnya, bisa bertanya langsung kepada di Javatonya. Jadi kalau persisnya nanti itu yang mendaftar itu siapa, secara logika ketika itu di Javato membuka kesempatan itu kepada orang-orang di Indonesia, kampus-kampus di Indonesia, ya pastinya saingannya nanti dengan orang di mana nih di Indonesia gitu. Contohnya yang untuk program ke Jepang deh, mudahnya besok bulan Maret itu sudah dikeroyok sama mahasiswa manajemen. Mahasiswa manajemen itu besok mau mengikuti magang yang ke Jepang bulan Maret. Jadi mungkin kalian akan bersaing untuk rebutan tempat gitu ya, rebutan lokasi magang di Jepang tadi. Kan itu lokasinya banyak sekali tapi ya, pastinya nanti kan akan diarahkan oleh di Javato di lokasi sini masih available di sini dan seterusnya. Tetapi yang pasti pihak prodi manajemen kemarin menyampaikan besok Maret mereka baru mau mulai karena ini musim dingin. Januari ini salju dan seterusnya dan banyak aktivitas yang mengharuskan mereka berkegiatan di luar rumah.
Jadi atau di luar gedung gitu ya, sehingga mereka tidak menyanggupi itu. Bulan Maret mereka ikutnya dan sekalian setelah Ramadan gitu. Gitu Nat. Jadi saingannya menurut Bu Ayu ya itu adalah mungkin tadi yang ya manajemen dia mungkin kalau ada Bu Ayu kurang paham di Javato ini kerjasamanya dengan siapa saja gitu ya. Jadi misalnya di Javato menawarkan pada undi, pada manajemen, pada psikologi ya bisa saja nanti saingan kalian adalah mereka-mereka juga begitu. Tetapi kalau yang interviewnya keduanya seperti dari pihak Jepang juga menginterview sehingga nanti Anda dikatakan lolos atau tidak. Tetapi nanti akan ada pendampingan kok. Artinya pendampingan untuk misalnya ketika di sana akan kegiatan yang ngapain, terus kemudian apa yang harus kalian persiapkan ketika tadi wawancara dan seterusnya gitu. Didampingi oleh pihak di Java itu tidak langsung dilepas gitu ya. Yang berminat ketika menghubungi pasti akan dipropos sama mereka, akan diajari gitu. Yang penting adalah passionnya dulu gitu. Nat, Oke, baik. lanjut ke Arlita. Duluan mana sih tadi? Loh Bu Ayu asal nyebut. Yo Arlita. Izin bertanya Ibu, jadi kan saya sama beberapa teman yang lain kan sempat ikut PMM di semester 3 kemarin. Nah itu masih ada beberapa matkul yang belum diambil Bu, itu baiknya magangnya dulu atau nyelesaikan? Matkulnya apa? Kebanyakan kajian aktual Bu. Wajib ya? Iya Bu. Nah, kajian aktual itu kan ditawarkannya di semester gasal. Jadi, ketika Anda mau ngambil semester genap ya nggak ditawarkan itu. Kalau yang Kajian aktual itu semester berapa? Genap apa gasal? iya semester ini Bu, tapi katanya mau ada yang itu ya Bu, yang PKKM kemarin kan katanya mau dibuka kelas Bu. Untuk rombel PKKM ini dibukakan untuk ini program apa nih PMM? Kamu apa tadi namanya? PMM Bu. Berapa orang yang PMM? 5. Ini kalau itu kan tanyanya teknis untuk teknis bukan kaitannya dengan MBKM ya. MBKM yang ini loh, pengambilan mata kuliah ini loh. Jadi konsulnya kepada prodi ya, Bu Ayu nggak bisa jawab. Kalau itu nanti khawatir Bu Ayu salah dalam menjawab karena nggak tahu. Jadi apakah itu nanti akan ditawarkan oleh prodi dan seterusnya? Kalau PKKM pastinya akan ditawarkan secara bareng ya, secara rombongan itu. Tapi kan itu haknya dari hak anak PKKM. Lalu apakah anak PMM ini boleh dilibatkan masuk ke sana atau tidak? Itu kan kebijakan prodi. Jadi mungkin bisa konsulnya kepada prodi. Tanyakan dulu pertama kepada dosen walimu, nanti agar dosen wali menyampaikan pertanyaan tersebut kepada prodi ya. Jadi pertanyaan itu nanti akan sampai kepada prodi nanti karena beliau yang dosen wali yang akan mengeksekusi KRS kalian, bukan Bu Ayu. Gitu ya. Gitu Arlita. Baik Ibu, makasih Bu. Segera ditanyakan kepada dosen wali sehingga nanti bisa ditanyakan kepada prodi sehingga apa langkah yang harus dilakukan tadi. Gitu. Rahmatia? Ibu, saya mau nanya untuk program student immersion yang ke Thailand itu kan cuma 3 minggu ya Bu. Nah itu programnya kita ngapain? Bu Ayu nggak dengar suaramu Rahma. Ibu, untuk program student immersion yang ke Thailand itu kan programnya cuma sekitar 3 minggu ya Bu. Nah itu programnya kita 2 minggu ya. Kita tuh di sana programnya apa ya Bu? Di tawaran program itu sudah kamu bukan internasional? Bukan Bu. Oh, bukan rombel internasional. Itu dibaca itu panduannya atau mungkin bertanya ke anak internasional ya untuk detailnya ya. Ini kalau menjelaskan detail itu kan habis nanti waktunya. Ada yang lebih urgent pertanyaannya.
gitu. Intinya adalah ketika mengikuti kegiatan itu boleh untuk direkognisi sebanyak berapa tadi? 12 SKS. Lanjut, Siti Nuroniah. Izin bertanya, Ibu, kalau misalnya untuk student immersion ini yang ke Jepang, itu kita tetap ikut giat kan, Bu? Nah, itu untuk giatnya harus yang giat 12 ya, Bu? Berarti maksimal itu ambil bulannya itu yang bulan Juli ya, Bu? Kalau kalian ikut 12 berarti kan Juli. Ini bulan Januari nggak bisa. Ya betul. Berarti kalau giat 12 program kalian ikutnya available tadi ada Jepang yang East apa Jepang yang West itu, Margaret. Tadi yang East sama West ada yang Bulan apa East itu? itu maksimal Juli, yang West itu ada yang Juni. Soalnya selebihnya September November, Bu. Nah, Atau itu bisa juga, Bu? sebenarnya ya bisa juga kan begini. Misal nih, Anda silahkan ngatur toh, misalnya Anda mau ngambilnya di kira-kira di September nih. September kan Anda sudah mulai kuliah belum? Sudah ya. Tapi kan September pertengahan kan. Dan Anda kan apa namanya tidak ada perkuliahan di kelas kan? Atau ada mata kuliah yang belum selesai? Udah, Bu, udah selesai. Udah selesai kan? Ini berarti kan digunakan untuk rekognisi kan? Rekognisi artinya untuk kegiatan giat. Jadi Anda mungkin bisa mengikuti giat yang bulan Januari nih. Setelah giat, jadi di semester ini, di semester genap ini Anda mengikuti giat, sisa dari mata kuliah genap sisa dari giat tadi, sisa dari giat terus kamu ngapain dong? Ke magang nyobain yang student immersion, Bu, berarti ya? Nah, kalau student immersion berarti kan itu dimasuk rekognisi di semester ini. Ya, bisa itu. Oke, Bu, baik. Mau tanya juga, Bu, buat tesnya juga itu udah ada apa namanya, Bu, kayak tesnya itu tes bahasa atau lebih ke interview atau tes pengetahuan gitu, Bu? Tesnya itu pastinya bahasa ya, karena kan ini kan magang di Jepang, paling tidak itu ya bahasa Jepang yang secara sehari-hari gitu ya, harapan mereka itu juga kalian pahami, plus itu lebih ke interview terhadap seberapa struggle kalian nanti di sana, seberapa tangguh kalian nanti bisa di sana selama durasi sekian waktu, karena mereka akan ngekat atau tidak akan menerima mahasiswa yang istilahnya ngelokro. Ngelokro itu nggak punya dia semangat di awal, kok pengen gitu, tapi setelah tengah-tengah, aduh, apa kangen sama rumah, aduh, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, aduh, dan seterusnya itu minta pulang itu waktu itu. Ada jadi pengalaman dari Jabato di tengah-tengah program itu mahasiswanya minta pulang, nangis-nangis. Lah kayak gitu kan sangat merepotkan sekali, padahal itu apa namanya nggak bisa ya kalau minta pulangnya terus piye pulangnya, kamu kan programnya belum selesai dan seterusnya, apalagi ini kan kaitannya dengan ke pemerintah apa kerjasamanya dengan pemerintah Jepang, karena kalian kan dibiayai itu untuk Jepang itu yang apa dibiayainya adalah yang di apa yang membayar itu adalah untuk tempat tinggalnya dibiayai oleh pemerintah Jepang atau disediakan. Jadi tidak di tempat, tapi di rumah warga yang sudah disediakan oleh pemerintah Jepang. Nanti kalian di sana barengnya sama siapa, Bu? Barengnya dengan mahasiswa dari negara lain tadi yang sama-sama bareng sedang student immersion di sana. Bisa saja ketemu orang India, bisa saja ketemu dengan orang Arab misalnya ikut dan seterusnya, di situ kumpul kemudian berkegiatan di sana. Kemudian di sana tidak kemudian magang nanti apa namanya diterima apa dijemput itu tidak, tetapi kalian hanya diberikan Sherlock, lokasinya ada di sini, silakan kalian survive dari bandara sampai ke lokasi tujuan sendiri dengan transportasi sendiri. Misalnya kalian harus naik
kereta ya numpak kereta sendiri, pindah misalnya pindah harus naik apa perahu ya numpak perahu dewe begitu. Jadi tidak dijemput di bandara terus kalian disambut gitu, tidak begitu modelnya. Sudah digodain ini loh Bu Ayu, suruh pulang. Oke, lanjut. Begitu. Dan siapa nih? Wanda? Izin bertanya Ibu, kalau Ya. berminat untuk prigel di mitra yang sudah bekerja sama dengan psikologi, sistematikanya gimana ya Bu? Apakah kitanya yang menghubungi pihak perusahaannya atau gimana Bu? Enggak, kalau yang mitra sudah bekerja sama dengan prodi, ini nanti akan dibukakan. Jadi ini nanti akan segera, Bu Ayu. Pokoknya intinya dekat-dekatlah dengan handphone. Tidak ada kata handphone rusak, tidak ada kata baterai entek, ono kuota, silahkan itu resiko Anda sendiri, tidak mendapatkan informasi berarti ya. Ini pun tadi Bu Ayu minta maaf karena mendadak mengajak kalian Zoom-nya karena tadi begitu selesai menyelesaikan laporan PKKM, kemudian ada kesempatan nih, jadi harus segera cepat untuk menginformasikan ke kalian. Bu Ayu ajak Zoom, yuk Zoom gitu. Tadi Bu Ayu membayangkan harus di depan laptop mengerjakan laporan sampai akhir. Ternyata tadi laporan Bu Ayu sudah selesai. Bu Ayu bisa ngajak Zoom kalian siang ini sehingga tadi jam 2 Zoom gitu. Jadi nanti akan cepet-cepetan, akan ada link yang akan kita share kepada kalian. Siapa yang cepat dia yang dapat, seperti angkatan lalu juga sama. Jadi nanti akan mengisi mana prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dulu cepet-cepetan. Ini tadi baru saja mitra dari Suara Merdeka dengan datang ke sini tadi. Bu Ayu menanyakan, Bu nerima magang lagi dong Bu, kami butuh maksimal 10 mahasiswa. Tetapi nanti mungkin akan Bu Ayu pecah 10 mahasiswa tadi. Bu Ayu belum tahu nih pecahnya itu maksudnya akan dibagi 2 kelompok atau bagaimana nanti. Tapi Suara Merdeka menerima 10 mahasiswa tadi. Jadi biasanya mitra yang gede-gede nanti juga akan Bu Ayu informasikan. Untuk mitra ini jumlah kuota yang dibutuhkan berapa. Untuk mitra ini nanti akan Bu Ayu share. Itu dulu, informasi itu dulu mitra-mitranya. Setelah itu baru Bu Ayu sebar link, silakan link. Siap-siap ya nanti tanggal sekian dan sekian akan ada link, segera kalian isikan cepet-cepetan untuk mengisi lah, nanti akan kami rekap dari situ. Siapa yang mendapatkan ini ya tergantung dari pengisian link yang duluan ngisi. Gitu Wanda. Lanjut ke Fadil. Yuk Dil. Terima kasih Bu. Iya Bu, pertanyaan saya hampir sama kayak yang sebelumnya sih Bu. Untuk saya kan tertarik untuk mengikuti program kemanusiaan itu Bu. Nah di RDRM itu mulai bisa gerak kapan dan itu maksudnya Bu. Mulai bisa gerak kapan dan apa-apa saja yang perlu disiapkan ya Bu. Oke, ya ditunggu saja. Yang penting siap fisik, siap fisik, siap kira-kira tadi gambarannya tadi ya proyek kemanusiaan, terus kemudian mitranya tadi kalian mana mitra yang akan kalian sasar tadi dari paparan Bu Ayu tadi. Kalian mulai cari tahu nih profil-profilnya, misalnya tadi mitranya di Balai Kesehatan Masyarakat Kota Semarang gitu ya. Di Balai Kesehatan Masyarakat itu kegiatannya ngapain? Jangan pernah tanya, Bu saya di sini disuruh ngapain? Jangan pernah nanya kepada mitra seperti itu. Karena mitra sangat tidak suka sekali jika ada mahasiswa datang itu pelongah-pelongah gitu ya. Kalian datang, kalian harus bawa ilmu. Artinya kalian datang, Bu, saya punya ilmu ini loh, saya bisa melakukan ini, saya ikut edukasi. Bu, boleh nggak kalau saya memberikan kegiatan ini, Bu? Bu, boleh nggak kalau saya memberikan kontribusi apa? Kenapa? Dalam. Ibu masih Zoom sebentar ya? Belum selesai, Bu. Hah? Lah itu badannya panas gitu kok. Ya jadi. Badannya panas gitu kok. Itu katanya Bapak tadi. Oh, katanya Bapak. Ya nanti Bapak yang jemput.
Itu badannya panas. Sebentar, Ibu belum selesai. Oke, terus. Oh iya, udah minum, pinter. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lanjut. Siapa tadi? Nadira? Elsa dulu, Elsa. Baik, Bu, terima kasih. Saya mau tanya untuk yang pendaftaran Prigel sama program kemanusiaan itu dibukanya itu untuk yang skema 1 atau langsung yang skema 2 gitu. Jadi kayak misal kita pengen magangnya itu April gitu. Itu tetap ikut pendaftaran yang akan segera dibuka itu atau besok lagi. Terus mau tanya juga kalau semisal nanti MSIB ada kemungkinan dibuka Februari atau Maret gitu, tapi kita terlanjur ikut KKN, itu apakah boleh ikutan daftar? Oke, pertanyaan pertama tadi dibukanya pastinya kalau periodenya itu adalah apa tadi? Berbeda waktunya. Tadi ya Januari sampai Januari, Februari, Maret. Terus nanti ada April, Mei, Juni. Berarti kan itu adalah bulan yang periode yang berbeda. Berarti ya untuk pertama Bu Ayu akan memastikan dulu nih ke mitranya tadi ya. Mitranya tadi, terus kemudian mitranya apa saja. Ketika tadi available ya pastinya langsung Bu Ayu buka pada saat Bu Ayu kirimkan link ya. Baik link itu untuk Januari maupun link untuk bulan apa itu? April. Jadi tetap akan Bu Ayu share blast untuk kegiatan itu. Artinya kalian juga harus memastikan bahwa kalian berarti kalau memang mau niat mendaftar di bulan April tidak mendaftar dua skema atau dua waktu. Yang daftar bulan Januari, yang daftar bulan April, jangan seperti itu. Kalau kalian seperti itu kan kasihan temannya yang tadi ya, yang misalnya temannya ada yang keduluan dari kalian, tetapi ternyata kalian dari slot itu kalian nggak jadi tuh ngambil di bulan Januari, kamu jadinya ngambilnya bulan April pelaksanaannya. Lah ini kan tiwas mendahulukan Anda, ternyata Anda nggak make nih, kan harusnya ini bisa digunakan untuk dia, gitu. Dan pastinya kami meminta kepastian bahwa kalian juga sudah mendaftar di GIAT. Di GIAT-nya 11 karena agar biar ada kepastian bahwa ini anaknya sudah daftar di GIAT dan rekognisi kalian kan nanti pengambilan KRS kalian itu kan dalam satu semester itu kan ada kegiatan ya GIAT 10 SKS dan Prigel tadi gitu. Ora sholat gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Lali Bu Ayu. Kalau semisal ada kemungkinan MSIB dibuka Februari atau Maret gitu, terus kita terlanjur KKN, apakah masih boleh daftar? Ya, kalau mengikuti MSIB ini kan belum pembukaan ya. Dan kebetulan KKN-nya juga sudah mulai nih bulan Januari, Februari, Maret. Ya berarti ya sudah. Tidak bisa dong otomatis karena KKN itu kan posisinya di lokasi KKN. Sedangkan MSIB itu lokasinya ya kalian di tempat perusahaan. Misalnya magang industri ya. Magang industri kan kalian misalnya magangnya ada di contohnya kemarin mana? PT Alvaria, Alfamart itu loh. Di Alfamart pun itu juga tidak di Semarang kan, itu misalnya berada di kota mana gitu. Berarti kan Anda harus berada di luar kota. Terus ketika Anda KKN, kira-kira logikanya bagaimana? Bisa nggak Anda lakukan? Iya, ketika tidak bisa. Berarti ketika tidak bisa, berarti ya tidak mungkin. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, memang ada aturan bahwa ketika mengikuti MSIB tidak bisa mengikuti kegiatan lain. Artinya MSIB itu kan rekognisinya 20 SKS. Terus kamu mau ikut lagi, dan itu sudah include rekognisi KKN. Lah kalau Anda mau ikut lagi dengan KKN itu piye? Double rekognisi KKN. Terus KKN-nya piye? Kan nggak bisa. Berarti nanti KKN-nya nilainya nanti kalau jelek untuk revisi nilai nggak bisa. Jadi mata kuliah yang direkognisi itu tidak bisa digunakan untuk mata kuliah perbaikan gitu ya istilahnya ya. Misalnya kemarin kamu sudah mengikuti mata kuliah apa di pilihan. Mata kuliah pilihan misalnya tadi psikologi forensik dapat nilainya BC misalnya. Terus kemudian Anda
ikut kegiatan MBKM dalam rangka supaya bisa merubah atau memperbaiki nilai, itu tidak bisa. Gitu. Jadi harus mata kuliah baru dan ini adalah mata kuliah pilihan. Gitu. Gitu. Lanjut ke Nadira. Oh iya, Ibu izin bertanya, kalau misalkan kita propose mengajukan mitra baru, itu apakah harus berkelompok 2-5 orang itu tadi atau bisa sendiri ya, Bu? Bisa saja sendiri, tetapi pastikan tadi mitra mau menandatangani IA dan melakukan merancang RPS bersama dengan Anda dan dosen. Itu saja. Oh begitu, Bu. Makasih. Oke, lanjut. Jundi. Permisi, Bu. Ini melanjutkan, sebenarnya kan ini kan udah sampai di tahap yang menghubungi mitra itu, Bu. Udah ngasih nomor mitranya juga ke Ibu. Sekarang itu sekarang ini sekarang ini Jundi itu harus ngapain, Ibu? Apakah ditanya terkait dengan IA itu ke mitranya? Sekarang silakan Jundi follow up lagi ke mitranya dari nomor tadi, silakan ditanya lagi. Bisa tidak untuk melakukan penandatanganan kerjasama tadi, terus kemudian mau menyusun RPS. Yang RPS itu ini kok, rancangan kegiatan kalian selama kalian magang di sana. Jadi nanti pihak mitra yang mendampingi Anda nih, gitu. Jadi Anda tidak dicol gitu ya, nggak dilepas begitu saja untuk magang di sana. Pasti ada ini loh, nanti yang akan saya lakukan selama 1 semester atau yang saya lakukan selama magang di sini, ini Bu, kegiatannya, rancangan kegiatannya ini. Misalnya 3 bulan ya, bulan pertama, di minggu pertama di ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain, apa kontribusi kalian. Dan jangan lupa itu untuk rancangan RPS itu tadi, itu Anda harus menyesuaikan dengan mata kuliah rekognisi Anda. Intinya adalah kegiatan kalian harus linear dengan mata kuliah rekognisi Anda. Khususnya yang KKN ya. Kalau KKN berarti kan nanti untuk Pusbang KKN ya. Kalau Pusbang KKN kan nanti kan ini ya mata kuliahnya. Sorry. Untuk Pusbang KKN itu kan kegiatannya ya bersama dengan prodi lain ya. Berarti nanti kegiatannya sudah pasti ada rancangan kegiatan untuk masyarakat. Oke. Gitu Jun. Segera menghubungi lagi tadi, di follow up lagi. Boleh tidak untuk berkenan atau tidak untuk melakukan penandatangan IA dan penyusunan RPS tadi. Begitu. Kalau misalnya boleh, ajak temanmu untuk bisa magang neng Kalimantan kono bareng karo kamu, Jun. Oke, Bu, siap, Bu. Oke. Naura? Ibu izin bertanya lagi terkait pengurusan, misalkan pengurusan untuk pengajuan mitra baru, yang pengurusan berkas IA itu secara online ya Bu, terkait sama pihak kampus dengan pihak mitranya. Gini, ini kan sebetulnya hanya dodok lawang, tahu nggak dodok lawang? Kayak kula nuwun bahwa nanti akan magang di sana, bahwa nanti akan ada penandatanganan dokumen kerjasama. Kalau misalnya lokasinya ternyata harus di Kalimantan tuh kayak Jundi, kan nggak mungkin Bu Ayu mabur neng Kalimantan ya. Jadi ya silahkan nanti Jundi yang akan ke sana, terus kemudian mungkin Bu Ayu ya hanya secara ya tidak simbolis kan ditandatangani beneran ya, berarti ya tidak simbolis. Ya nanti mungkin siapa tahu dengan Zoom begitu penandatangannya, jadi di sana juga sedang menandatangani, di sini juga menandatangani, terus nanti dokumennya bisa dikirimkan ya, tapi dikirimkan fisik ya, tidak bisa dikirimkan by scan saja, tetapi harus fisik asli, tanda tangan asli. Misalnya kalian magangnya berapa lama tuh? 3 bulan, ya berarti pada saat pengurusan surat berarti pas kembali ke Semarang, ataukah Anda meluangkan waktu untuk ke Semarang untuk mengirimkan tadi itu, atau berkasnya, file hard copy-nya dibawa oleh kalian dulu, tetapi soft file-nya sudah dikirimkan dulu ke Bu Ayu, begitu kalian sudah upload di sistem MBKM, karena itu harus di-upload juga di sistem MBKM, di kerjasama. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Rahmatia? Ya Bu, saya mau
tanya mengenai program Prigel sama PK. Itu kan di setiap mitra itu ada batas mahasiswanya ya Bu. Jadi kayak sistemnya bisa dibilang rebutan gitu. Nah, kita tuh bisa nggak Bu punya dua pilihan gitu. Tapi pilihan pertama misal di program Prigel, terus pilihan kedua itu di PK. Bisa nggak Bu kayak begitu? Oke, Prigel dan PK itu kan dua hal yang berbeda ya. Peminatanmu itu apa? Itu biasanya akan kita lihat dari sempro kalian ini sesuai dengan peminatan kalian nggak sih? Sempro kalian ini sesuai dengan minat kalian nggak? Iya Bu. Halo. Sesuai? Adakah yang tidak sesuai? Artinya begini, kalau mengacu kesesuaian berarti kan kami bisa melihat dari data sempro kalian. Kalau kalian peminatannya di perkembangan, oh anak ini berarti peminatannya di perkembangan. Bisa saja di perkembangan, klinis, ataupun pendidikan itu masih nyambung. Tetapi kan tidak mungkin kalau perkembangan terus kemudian nanti peminatannya di PIO. Gitu. Jadi kalau memang silakan bertanya pada diri Anda sendiri, Anda passionnya di mana nih untuk magang. Kalau memang misalnya kemarin sempro, Anda menyusun sempronya, minat di judul sempronya gitu ya tentang perkembangan, tetapi Anda memang pengen magangnya di bidang industri gitu. Yang menurut Bu Ayu nggak ada masalah, karena memang ini psikologi kan belum ada pengerucutan seperti keprofesian ya. Kalau profesi misalnya profesinya bidang PIO ya PIO, nanti jadi psikolog PIO misalnya dan seterusnya. Nah kalau ini kan masih S1, jadi menurut Bu Ayu ya sah-sah saja untuk belajar ini. Tapi kami pasti juga akan mencermati dari nilai kalian nih yang lebih approve. Ini anak ini pantas nggak ini magang di sini gitu. Oh iya ada RSJ juga ya, RSJ Surakarta maupun RSJ sini. Semarang tadi belum masuk ya, itu proyek kemanusiaan. Tetapi untuk RSJ tadi berbayar. Jadi kalian harus ada biaya praktik atau biaya magang yang harus dibayarkan ke mitra. Dibebankan oleh siapa Bu? Oleh kalian sendiri, jadi bukan biaya prodi. Gitu. Terakhir Arlita, ini Arlita tadi yang tanya. Ya Ibu izin bertanya lagi Bu, untuk pengajuan mitra misalnya ke RSUD atau ke Polres itu bisa nggak ya Bu? Ke Polres itu sini, Polres apa Polda? Polres gaweane ngopo rano nek Polres? Polda kayaknya. Kalau ke Polda berarti bisa nggak Bu? Bisa saja di Polda waktu itu sempat ada mahasiswa. Cuma nek Polda kayak rano gaweane yo. Waktu itu. Karena banyak hal yang tidak bisa diinformasikan kepada mahasiswa. Artinya itu rahasia gitu ya, sehingga ya sudah mahasiswa hanya ya begitulah kegiatannya, tidak banyak in charge di bagian industrinya, tetapi lebih ke suruh fotokopi lah, suruh inilah gitu. Jadi tanyakan dulu ketika menerima mahasiswa atau tanya ke sebelumnya yang magang di sana. Oke lanjut, terakhir siapa meneh kok takon terus sama Jessica sama terakhir nih Jessica sama Jessica tok. Baik Bu, izin bertanya untuk yang magang malah nih recording gini. stopped. Kan rencananya saya itu udah ada di Papros Bu. Nah untuk proses selanjutnya itu gimana ya Bu, konsultasi dengan Prodi atau dengan Bu Ayu itu bisa dimulai kapan, dan untuk pengurusan surat-surat itu juga kapan? Dan apakah nantinya juga saya harus mengisi linknya Bu? Maksudnya Papros gimana? Mengurusnya kapan gitu maksudnya? Recording in Untuk progress. surat pengajuan magangnya gitu Bu. Ini surat pengajuan magangnya ke mitranya atau ke mitranya? Tinggal aja dulu. Ke mitranya ya sekarang saja mulai diproses. Jadi mulai selesai ini tadi paparan Bu Ayu, silakan kalian sudah bisa mulai bergerilya ke mitra. Jadi tidak ada namanya liburan bagi anak magang. Silakan kalian segera berproses untuk cari mitra tadi, tanya-tanya atau cari mungkin ada ordal
dan seterusnya, bisa untuk magang. Tapi dengan memastikan tadi ada IAD, ada dokumen tadi yang mereka mau untuk menandatangani. Setelah itu ya sudah, nanti akan ini Bu Ayu pun akan segera untuk memproses kapan pengumpulannya, timeline dan seterusnya untuk misalnya di approve Bu Ayu atau tidak dan seterusnya, di approve oleh prodi nih. Baik, Bu. Berarti kalau untuk Papros itu di-approve tidak, Bu? Hei, Bu Ayu approve untuk tidak itu bukan pertanyaan secara lisan ya Jessica ya. Tetapi silahkan kamu bertanya, majukan dulu tuh tadi dengan apa namanya profilnya dan seterusnya. Tetapi kita sudah pernah kok bekerja sama dengan Papros. Sudah pernah, kan ada kakak tingkat kita di sana. Kakak tingkat kalian ya. Siapa namanya? Aduh. Waktu itu Bu Ayu yang mendampingi. Aduh, Bu Ayu lupa. Alumni UNES yang magang di Papros. Siapa ya? Bu Yogi yang kenal, angkatannya Bu Yogi. Nah, waktu itu di mana? Di Kota Lama, di Papros Kota Lama. Bu Ayu mendampingi, terus kemudian ilmunya banyak kok yang didapatkan, cuman Bu Ayu mengira sepertinya kok mahasiswanya waktu itu yang agak kurang maksimal ya dalam menggali ilmunya. Kalau Bu Ayu dampingi waktu itu tuh kayaknya kurang maksimal gitu ya. Aduh, namanya siapa sih, mbaknya cewek. Gitu, boleh. Kalau PT Papros boleh, tetapi kalau misalnya kalian tanyanya tadi ya, kita sudah pernah bekerja sama dengan Papros. Terus kemudian kalau misalnya tadi ini yang lainnya kalian bertanya, Bu, kalau perusahaan ini boleh nggak secara lisan gitu yo? Nggak bisa begitu cara bertanyanya ya, tetapi tadi kalian ajukan nanti profilnya perusahaannya bagaimana dan seterusnya. Kalau misalnya perusahaannya udah kelihatan gitu ya kayak Papros gitu, oke, sudah bisa di-approve. Terus kalau misalnya tadi lagi, Bu, kalau misalnya Unilever, nah itu kan Bayu langsung bisa jawab, oh boleh, bisa sekali gitu. PT PLN bisa sekali, hanya saja kalau PT PLN sudah pakem karena Bu Ayu langsung ketemu sama bagian atasannya ya, bagian manajer bahkan direksinya, bukan direksi, direktur, pimpinannya itu bahwa tidak bisa Bu, nah kayak gini nih tanda tangan ini wegah. Enggak, artinya wegahnya karena mereka sangat menjaga menjaga kerahasiaan perusahaan. Jadi kalau penandatanganan kayak gitu kan tidak semudah kayak kita tanda tangan biasa yang di-share gitu ya. Jadi mereka nggak berani menandatangani dokumen-dokumen seperti itu atau memberikan kerjasama seperti itu. Gitu ya. Jadi segera saja diproses, dan kalau misalnya Jess, ada ordal Jess. Kalau misalnya ada nanti diajak temannya berapa orang gitu Jess? Ada Bu, alumni UNES angkatannya Bu Yogi. Oh lah itu kamu kenal? Kenal. Oh kenal. Jessica malah kenal, nggak bilang malah Bu Ayu. Siapa Jess? Nanti temannya diajak Jess. Sepupu Bu, Mbak Syera. Oh sepupu. Oh itu sepupunya Jessica. Siapa? Bu siapa? Asyera. Oh iya Mbak Syera, betul. Mbak Syera. Bu Ayu manggilnya Mbak ya. Ya. Tapi seumuran kayaknya sama Bu Ayu. Kayaknya ya, karena Bu Yogi kakak tingkat, berarti Mbak ya, Bu Ayu manggilnya ya, berarti Mbak Syera. Ya, oh itu sepupunya Jessica. Iya Bu. Tapi nanti magangnya ya bener loh Jess. Gak terus sepupu terus nanti magangnya, saya lagi nggak enak badan, nggak berangkat ya. Awas loh Jess. Itu teman-temannya yang peminatannya di PO. Jesain. Lanjut, terakhir Nadira, bisa 4 pagi. Recording stopped. Ibu maaf, boleh tahu RSJ yang di Semarang nggak Bu yang Ibu mention barusan? Maksudnya boleh tahu apanya? RSJ mana? RSJ ini Amino Gondo Hutomo. Oh iya baik. Kira-kira biayanya seberapa besar ya Bu? Seberapa banyak? Contohnya kemarin di RSJ Surakarta itu temanmu Tanaya sama Salwa itu kan magang di sana, itu biaya yang dibayarkan, biaya yang ditagihkan untuk 2 mahasiswa itu adalah 2,9 juta. 2,9 juta itu ya Bu Ayu gini, ada yang bau.
bau badan nih di ruangan ini, jadi nggak betah. 2,9 tetapi yang dibayarkan itu adalah untuk beban biaya praktiknya, terus apalagi ya biaya praktik. Tanya deh tanya sama Salwa. Intinya ada yang dibayarkan. Tapi itu di Surakarta ya, mungkin berbeda dengan yang Amino Gondo Hutomo. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau yang minat di RSJ siapa, Bu Ayu? Hitung dulu deh, karena itu mempengaruhi biaya dari prodi. Karena itu ada biaya yang dibebankan oleh prodi juga nih. Lah iki jumlahnya piro sik, Bu Ayu arep tanya. Ada nggak yang berminat tadi di RSJ? Pastinya yang RSJ ini harus berminat harus peminatannya adalah klinis oriented, tidak boleh pio terus kemudian di klinis, nggak boleh, karena penanganannya terus kemudian ya lebih tanggung jawabnya lebih besar ini untuk RSJ. Siapa, hanya satu saja? Beberapa teman saya ada juga Bu yang minat, sekitar 4 orang. 4 orang, oke. Ya, sementara itu. Gitu? Sudah? Dah ya? Oke. Secara cepat nanti Bu Ayu akan, insya Allah Jumat, Bu Ayu akan informasikan lagi kepada kalian. Bu Ayu akan segera follow up lagi ke mitra, apakah bisa di durasi Januari sampai Juni, artinya akan menerima mahasiswa dari 2 kloter ya berarti ya, dari Januari mungkin ada yang magang di itu Januari, atau ada yang magang di bagi 2 tadi, atau ya kalau tidak bisa mungkin dari mitranya apakah berkenan memilih di satu waktu saja antara Januari dimulainya atau April. Gitu, nanti akan segera Bu Ayu informasikan dan akan segera Bu Ayu share kepada kalian. Gitu. Sementara yang Bu Ayu sampaikan pada sore hari ini, terima kasih. Jangan lupa tapi ya untuk tetap memfollow kegiatan giat untuk Saiton nggak sholat ya, sudah gitu ya. Terima kasih Bu Ayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu akhiri ya. Baik Bu, terima kasih.